Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi. Tetap sehat dan tetap semangat ya. Pagi ini kita akan belajar, aku mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Agar kita tetap semangat, yuk kita nyanyi dulu lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hafal tidak? Kalau tidak, lihat saya di bukumu ya. Mari kita menyanyi. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati menggunakan tanganmu. Maksudnya agar menggunakan tangan untuk menolong teman yang jatuh, membantu ibu menyapu lantai, menjaga adik, dan tidak menggunakan tangan untuk mencuri, memukul, dan menjahili teman. Hati-hati menggunakan mulutmu, maksudnya agar menggunakan mulut untuk berdoa, menyanyi, berbicara yang sopan, dan berkata jujur. Hati-hati menggunakan kakimu, maksudnya agar menggunakan kaki hanya untuk berjalan, berlari, dan menendang bola, bukan menendang teman. Nah, berhati-hati dalam lagu tadi, itu maksudnya agar kita hanya melakukan tindakan atau perbuatan yang baik saja. Sekarang kalau kamu membantu mama menyapu lantai dan mencuci piring, mama senang atau tidak? Kalau kamu mencubit temanmu, temanmu akan marah atau tidak? Jika kalian melakukan hal yang baik, orang lain akan merasa senang, dan sebaliknya, kalau kamu melakukan kenakalan, orang lain akan marah kepadamu. Jujur adalah awal berbagai perbuatan baik, dan itu menyenangkan. Selanjutnya, mari kita belajar dari teladan Santa Elizabeth. Elizabeth ialah putri Raja Hungaria. Ia dilahirkan pada tahun 1207. Ketika masih sangat muda, Elizabeth dinikahkan dengan Louis, penguasa Thuringia. Elizabeth seorang mempelai yang cantik. Ia juga amat mengasihi suaminya yang tampan.
Louis membalas kasih istrinya dengan segenap hatinya. Tuhan mengaruniakan kepada mereka 3 anak, dan mereka hidup berbahagia selama 6 tahun. Kemudian mulailah penderitaan Elizabeth. Louis wafat karena suatu wabah penyakit. Elizabeth demikian pilu hatinya, hingga ia berseru, "Dunia sudah mati untukku, dunia beserta segala kesenangannya." Anak saudara Louis tidak pernah menyukai Elizabeth, karena Elizabeth biasa membagikan banyak makanan kepada kaum miskin. Semasa Louis masih hidup, mereka tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi sekarang mereka dapat berbuat apa saja kepada Elizabeth. Segera saja putri yang cantik dan lemah lembut itu diusir dari istana beserta 3 anaknya. Elizabeth dan anak-anaknya sering menderita kelaparan dan kedinginan. Namun Elizabeth tidak mengeluh. Ia malah mengucap syukur kepada Tuhan dan berdoa dengan lebih tekun. Elizabeth menerima penderitaannya sama seperti ia menerima kebahagiaannya. Sanak saudara Elizabeth datang menolongnya, sehingga ia beserta anak-anaknya mempunyai tempat tinggal kembali. Mamanya mengendaki agar Elizabeth menikah lagi, karena ia masih muda dan cantik. Akan tetapi orang kudus ini telah bertekad untuk mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Ia ingin meneladan semangat kemiskinan Santo Fransiskus. Elizabeth kemudian tinggal di sebuah desa miskin dan menghabiskan sisa hidupnya dengan melayani mereka yang sangat miskin dan sakit. Ia bahkan pergi memancing sebagai usaha untuk memperoleh tambahan uang bagi kaum miskin yang dikasihinya. Elizabeth baru berusia 24 tahun ketika pada tahun 1231. Menjelang ajalnya, orang dapat mendengarnya bersenandung pelan di atas pembaringannya. Ia yakin betul bahwa Yesus akan membawanya kepadanya. Santa Elizabeth mempunyai cinta kasih yang amat besar bagi kaum miskin. Sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil untuk tergerak oleh belas kasihan melihat penderitaan sesama. Nah, anak-anak, Santa Elizabeth memberikan teladan untuk selalu berbuat baik kepada orang miskin. Ia membagi-bagikan harta kekayaannya kepada orang yang membutuhkan. Ia juga merawat orang-orang sakit dan menderita di desanya. Menurut kalian, apa yang harus kita lakukan untuk meneladani Santa Elizabeth? Kita harus berbuat baik kepada sesama. Misalnya, membantu orang tua, membantu teman yang kesulitan belajar, dan ikut mengumpulkan dana untuk korban bencana alam. Kita juga tidak boleh membalas teman yang berbuat jahat kepada kita dengan tindakan jahat. Sekarang, jawablah pertanyaan di bawah ini. Tuliskan 4 contoh perbuatan baik yang pernah kamu lakukan di rumah dan sekolah. Apa yang terjadi jika kita melakukan perbuatan kurang baik? Mengapa kita harus berbicara jujur dan tidak boleh bohong? Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugasmu dan Tuhan Yesus memberkati.